Biarlah hari ini, malam ini, di penghujung dari hari kami merenungkan kembali firman-Mu, dan biarlah firman-Mu kembali lagi menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, menjadi penuntun dalam setiap keputusan, pilihan, dan tingkah laku dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Ya, langsung saja saya undang kita untuk ke Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Di sana Anda akan menemukan peristiwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang mula-mula. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi orang banyak hari itu datang untuk satu hal, hanya untuk mendengarkan firman Allah. Dan saya percaya setiap kita juga sama, kita datang untuk mendengar firman Allah. Nah, lihat ayat yang kedua. Dia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu catatan yang saya mau Anda perhatikan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh Petrus untuk menghancurkan perahunya. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh Petrus untuk kemudian merusakkan perahunya. Perahu bagi saya sederhana. Perahu bicara tentang pekerjaan seseorang. Perahu bicara tentang cara seseorang untuk mendapatkan keuangan dalam kehidupannya dia. Cara seseorang untuk memenuhi pundi-pundi keuangan dalam hidupnya. Perahu bicara tentang cara seseorang, pekerjaan seseorang, di mana dia bisa mendapatkan uang supaya dia bisa makan dengan baik, istrinya bisa makan dengan baik, anak-anaknya bisa makan dengan baik. Perahu selalu adalah cara seseorang untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan, supaya mereka bisa punya simpanan untuk menghadapi masa depan yang serba tidak pasti. Dengan kata lain, perahu selalu bicara soal pekerjaan, cara untuk mendapatkan keuangan. Hari itu yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh Petrus untuk meninggalkan pekerjaannya. Yang dilakukan oleh Yesus sederhana. Dia hanya memberikan tujuan yang lebih tinggi dalam pekerjaan Petrus. Kalau selama ini Petrus memandang perahunya, pekerjaannya sebagai cara untuk mendapatkan uang, tiba-tiba Tuhan Yesus mengajarkan hari itu bahwa perahu bukan hanya, pekerjaan bukan hanya cara kita untuk mendapatkan uang, tetapi pekerjaan juga ada cara bagi Tuhan, bagi kita untuk menjadi panggung memuliakan nama Tuhan. Yesus menggunakan perahu Petrus bukan untuk menjala ikan, mendapatkan uang. Yesus menggunakan perahu Petrus untuk mengajar orang banyak. Pekerjaan kita betul untuk mendapatkan keuangan, tetapi pekerjaan Anda dan saya bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuangan, tetapi pekerjaan kita dapat menjadi panggung untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap kali apa yang kita kerjakan dan lakukan, ingat ini baik-baik, itu bukan hanya demi keuntungan pribadi dalam kehidupan Anda dan saya, tetapi seharusnya apapun yang kita kerjakan dan lakukan dapat menjadi alat untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga. Lihat ayat 4, ayat 4, ayat 4. Ayat 4. Nah, saya suka kalimat ini. Dia berkata, setelah Yesus selesai berbicara, dia berkata kepada Simon. Perhatikan baik-baik kata pertama dalam ayat 4. Kata pertama menggunakan kata setelah. Kata setelah menurut saya adalah kata yang sangat mudah untuk dilewati. Dan kalaupun Anda membaca kata setelah ini, saya percaya Anda pun sebagian besar akan melewati kata ini. Tetapi kata ini kemudian menarik perhatian saya. Sebab Anda sadar atau tidak sadar, ternyata kata setelah kemudian dipakai Lukas sebanyak 3 kali
dalam cerita Lukas 5 ayat 1-11. Dan waktu saya menyadari bahwa Lukas menggunakan itu sampai 3 kali, saya menyadari bahwa Lukas hendak membawa kita memperhatikan kata setelah ini dengan sungguh-sungguh. Ketika Anda menjual satu produk, terutama produk kecantikan, maka mereka yang menjual produk, terutama produk kecantikan, selalu akan meletakkan 2 jenis foto dalam promosinya. Selalu akan ada 2 foto dalam promosinya. Foto pertama adalah foto sebelum mereka menggunakan produk, dan foto kedua adalah foto setelah mereka menggunakan produk. Dan dari 2 foto itu, yang paling penting bukanlah foto sebelum, tetapi yang paling penting selalu adalah foto sesudah, foto setelah. Saran saya, kalau Anda lihat foto sesudah lebih jelek daripada foto sebelum, saran saya jangan beli itu produk. Itu bikin sakit hati. Dan kalau Anda lihat foto sesudah, tidak ada bedanya dengan foto sebelum, saran saya juga jangan beli produk itu, sebab Anda cuma buang-buang uang di sana. Foto sesudah, foto setelah harus selalu lebih baik daripada foto sebelum. Ini yang saya percaya, bahwa Tuhan tidak pernah peduli dengan masa lalu kita. Masa lalu kita boleh menjadi masa lalu yang rusak, masa lalu kita boleh menjadi masa lalu yang hancur, masa lalu kita boleh dengan masa lalu yang penuh dengan kegagalan. Tetapi yang paling penting sebenarnya bukan apa yang pernah kita alami, apa yang sudah kita alami. Tetapi yang paling penting adalah masa depan setelah kita melewati masa lalu yang hancur. Bahkan saya percaya bahwa pengharapan akan hari esok yang mulia adalah cara Tuhan untuk mengobati orang yang hidup dalam masa lalu yang hancur. Sekali lagi, saya pribadi percaya bahwa pengharapan akan masa depan yang mulia itu selalu akan menjadi obat yang Tuhan gunakan untuk menyembuhkan masa lalu yang penuh dengan kegagalan. Itu sebabnya Yeremia 29 ayat 11 menjadi ayat penghiburan dan kekuatan bagi banyak orang. Sebab kita diberi fokus, bukan berfokus kepada masa lalu kita yang hancur. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk berfokus pada masa depan yang penuh harapan yang Dia janjikan dalam hidup Anda dan saya. Yang paling penting bukan kehidupan sebelum kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yang paling penting adalah kehidupan sesudah kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kehidupan sesudah, setelah, selalu lebih penting daripada kehidupan sebelum. Saya selalu berkata kepada adik-adik rohani saya apabila mereka mau menikah. Dan salah satu pesan pernikahan saya yang tidak pernah berubah adalah, you must remember this one. Engkau harus ingat hal yang satu ini baik-baik. Bahwa after the wedding, always there is a marriage. Bahwa sesudah pesta pernikahan, selalu akan ada kehidupan pernikahan. Yang paling penting, the most important is not the wedding, but the most important always the marriage. Yang paling penting bukanlah pesta pernikahannya. Yang paling penting adalah kehidupan sesudah pesta pernikahan. Kehidupan pernikahan itu sendiri. Sebab saya sudah melihat orang menginvestasikan begitu banyak uang untuk punya pesta pernikahan yang megah. Orang menginvestasikan begitu banyak waktu, begitu banyak tenaga, begitu banyak fokus, supaya mereka bisa punya pesta pernikahan yang megah. Tetapi persoalan utamanya adalah orang tidak pernah menginvestasikan begitu banyak uang, begitu banyak waktu, begitu banyak usaha, begitu banyak fokus untuk memiliki kehidupan pernikahan yang mulia. Kita selalu melihat wedding. Yang paling utama is not the wedding. Yang paling utama the life after the wedding. The life after the wedding. Persoalan utama bukanlah soal pertobatan,
Persoalan utama selalu bukanlah persoalan waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Persoalan utama adalah kehidupan after belief, after repentance, sesudah kita bertobat, sesudah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah, kata setelah ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada apa yang terjadi hari itu. Nah, mari kita lihat 3 kata setelah yang dibawa dan dimunculkan oleh Lukas, supaya kita mengerti dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam sebuah journey mengikuti Dia. Lihat ayat 4 sekali lagi. Setelah, Alkitab berkata setelah Yesus selesai berbicara, Dia berkata kepada Simon, sebentar, saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang merasa bahwa kalimat permulaan ini adalah kalimat yang aneh. Tetapi menurut saya kalimat ini memang aneh. Coba Anda renungkan baik-baik kalimat-kalimat itu. Setelah Yesus selesai berbicara, Dia berkata kepada Simon. Perhatikan sekali lagi dengan saksama. Setelah Yesus selesai berbicara, Yesus berkata. Dapatkah Anda lihat bahwa Lukas secara sengaja dalam terjemahan LAI memberi 2 kata yang berbeda, tetapi sebenarnya punya maksud yang sama. 2 kata yang berbeda, tetapi sebenarnya punya maksud yang sama. Yesus berbicara, dan kemudian Dia berkata, Yesus berkata. Apa perbedaan antara bicara dan berkata? Kalau saya berikan pada Anda lepas dari konteks, maka Anda akan berkata sama saja. Mengatakan Doni berbicara, sama saja dengan mengatakan Doni sementara berkata-kata. Mengatakan Pak Jokowi sementara berbicara, sama saja dengan mengatakan Pak Jokowi sementara berkata-kata. Tetapi Lukas mau kita memperhatikan bahwa ada 2 hal yang berbeda di sana. Ingat baik-baik, dari ayat 1, Lukas sudah memberitahu bahwa orang banyak datang untuk mendengar Yesus memberitakan tentang firman Allah. Sebab itu, Yesus berbicara. Ketika Anda mendengar firman Allah, selalu ada 2 level pendengaran di sana. Level pertama, Yesus yang berbicara. Level kedua adalah level Yesus yang berkata. Perbedaan antara Yesus berbicara dan Yesus berkata adalah ini. Yesus ketika berbicara, Dia berbicara untuk orang banyak. Tetapi ketika Yesus berkata, Dia berkata untuk satu pribadi. Ketika Yesus berbicara, Dia berbicara untuk banyak orang dalam waktu yang bersamaan kepada semua pasang telinga yang mendengar. Tetapi ketika Yesus berkata, Dia tidak berkata kepada semua orang, Dia berkata pada satu pribadi. Dalam hal ini Simon Petrus. Level mendengar firman pun sama. Ketika kita mendengar firman, kita bisa mendengar firman dalam level Yesus yang berbicara, atau kita mendengar firman dalam level Yesus yang berkata. Kalau Anda mendengar firman, kemudian Anda berkata begini, Anda bilang begini, aduh khotbah hari ini bagus. Seandainya Bapak A dengar khotbah Bapak hari ini, oh Bapak A pasti bertobat. Atau khotbah hari ini bagus. Kalau Ibu B mendengar khotbah hari ini, dia pasti diberkati. Dia lagi ada dalam pergumulan, Pak. Dia pasti diberkati. Bagaimana kalau Ibu C mendengar khotbah ini, oh dia pasti berubah. Ibu D, Bapak E, Bapak C, Saudara E, Saudara F, Saudara G. Kita selalu berkata, seandainya orang lain mendengar apa yang saya dengar hari ini, maka mereka akan diberkati. Tetapi persoalannya adalah yang paling utama bukan apa yang orang lain dengar. Yang paling utama adalah apa yang saya dengar. Kita selalu hanya sampai pada Yesus berbicara, level berbicara. Bicara soal konteks umum. Oh, khotbah hari ini bagus sekali. Kemudian orang tanya, khotbah apa hari ini? Oh, nggak tahu, pokoknya bagus. Pokoknya bagus. Nggak tahu tapi pokoknya bagus. Artinya dia tidak pernah
masuk pada level Yesus berkata. Dia hanya sampai pada level umum. Anda tanya pada orang Inggris, dan orang Inggris pun akan mengatakan hal yang sama. Ada dua level mendengar sesuatu. Level hear something, dan level listen something. Secara bebas kalau ditanya apa beda hear dan listen, jawabannya sama, sama-sama mendengar. Tetapi kalau Anda tanya pada orang Inggris, apa itu hear? Dia berkata, hear berarti mendengar. Kalau begitu, apa itu listen? Maka dia berkata, listen berarti mendengar dengan saksama. Hear, Anda hanya sampai pada Yesus yang berbicara. Tetapi listen, Anda sampai pada Yesus yang berkata. Hear, Yesus bicara hanya untuk orang banyak, secara umum. Tetapi listen, Anda akan sampai pada Yesus berkata, dia masuk secara pribadi dalam kehidupan Anda. Yesus bicara, hear, hanya masuk di telinga, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi Yesus yang berkata, listen, bukan masuk telinga, tetapi dia masuk sampai ke dalam hati. Hear, Yesus bicara, hanya menambah pengetahuan. Tetapi listen, Yesus berkata, itu mentransformasi kehidupan. Dia mengubah kehidupan. Saya suka ada satu kata bahasa Inggris, informasi, inform. Information, informasi, inform terdiri dari dua kata. In, dalam, form, membentuk. Informasi adalah sesuatu yang masuk dalam telinga seseorang, sesuatu yang masuk ke dalam pendengaran seseorang, dan mengubah apa yang ada di dalam hidup orang itu. Mempengaruhi apa yang ada di dalam, inform. Jadi Anda lihat ketika Anda mendengar Yesus bicara, Anda sekedar mendengar. Tetapi ketika Anda mendengar Yesus yang berkata, itu inform, itu membentuk sesuatu di dalam kita, mentransformasi kehidupan rohani kita. Kenapa Yesus berkata mentransformasi apa yang ada di dalam kita? Perhatikan ayat 4 sekali lagi. Kenapa Yesus berkata mengubah apa yang ada di dalam kita? Perhatikan ayat 4. Setelah Yesus selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan lebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kenapa Yesus berkata mentransformasi sesuatu di dalam kita? Sederhana, sebab level Yesus berkata akan selalu menantang kita untuk bertindak melakukan sesuatu. Yesus berkata, tebarkan jalamu. Dia menantang Simon Petrus untuk bertindak. Ini yang penting. Yang penting bukan mendengar firman. Mendengar firman penting. Tetapi yang lebih penting daripada mendengar firman adalah setelah mendengar firman. Apakah kita melakukan sesuatu? Apakah kita bertindak melangkah sesuatu? Apakah kita taat? Sebab yang paling penting dari mendengar firman, bukan mendengar firman-Nya, bukan mengetahui firman-Nya, tetapi melakukan firman-Nya. Setelah Yesus berbicara, dia tantang orang untuk bertindak. That's the transform. Kebenaran yang mengubahkan, kebenaran yang membebaskan, bukan kebenaran yang kita dengar. Kebenaran yang membebaskan adalah kebenaran yang kita lakukan. Semoga Anda setuju. Sebab dia menantang orang untuk bertindak. Itulah yang mentransformasi kehidupan. Dan saya suka ayat 6. Ayat 6, lihat respon dari Simon Petrus. Dia berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan kalimat berikut. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya suka kalimat terakhir. Karena engkau menyuruhnya,
maka aku akan melakukannya juga. Karena engkau menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga. Ada saat kita berkata, sulit untuk mengucap syukur. Keadaan saya sementara buruk. Saya masih ada di tengah-tengah masalah. Saya tidak mampu untuk mengucap syukur. Tapi mari kita kemudian meresponi sama seperti Petrus meresponi. Kita berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan mengucap syukur juga. Ada saatnya kita berkata sulit untuk memberkati orang lain. Saya sendiri juga masih memerlukan keuangan. Saya tidak bisa melakukan itu. Tapi mari kita mengakhiri dengan kalimat Petrus. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan memberkati mereka juga. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan bersuka cita juga. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan mengampuni mereka juga. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menolak dosa juga. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan taat juga. Yang paling penting bukan mendengar firman-Nya, tetapi setelah mendengar firman, yang paling penting kita melakukan atau tidak. Yang kedua, lihat ayat 6. Ayat 6. Anda berkata, oh tujuan dari mendengar firman adalah taat. Tujuan dari mendengar firman adalah melakukan. Benar Pak? Saya bilang ya dan tidak. Ya, sebab setelah mendengar firman Anda perlu taat. Tidak, sebab ketaatan bukanlah tujuan akhir dari mendengar firman. Apa kalau begitu tujuan akhir dari mendengar firman? Ayat 6, perhatikan ayat 6. Dan setelah, berarti setelah kedua. Dan setelah apa? Mereka melakukannya, setelah mereka taat, setelah mereka melangkah dengan iman, setelah mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan, setelah taat. Berarti masih ada kehidupan setelah ketaatan. Masih ada tujuan sesudah ketaatan. Kalau begitu yang paling penting bukan ketaatan, tetapi setelah taat. Apa yang ada setelah taat? Perhatikan, dia berkata ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Setelah taat, maka kita harus berjalan pada step yang kedua, yaitu apa? Menerima berkat dari ketaatan. Menerima berkat dari ketaatan. Setiap kali Tuhan memberi perintah, saya selalu mengajarkan ini pada Anda. Setiap kali Tuhan memberi kita perintah, dia selalu menutup perintah dengan janji berkat. Setiap kali Tuhan memberi perintah, dia kemudian berkata dengan janji berkat. Kenapa selalu perintah mendahului janji berkat? Sederhana, sebab kalau Anda melakukan perintahnya, maka Anda akan menerima janjinya. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan menerima apa yang Dia janjikan. Berkat adalah hasil dari sebuah ketaatan. Berkat adalah hasil dari sebuah ketaatan. Berkat adalah hasil dari sebuah ketaatan. Anda taat, Anda tidak menerima hasil, berarti ada yang salah dalam ketaatan Anda. Anda taat, Anda tidak melihat hasil, berarti ada sesuatu yang salah dalam ketaatan Anda. Dia selalu memberi perintah, kemudian dia menjanjikan berkat. Sebab sesudah Anda melakukan perintahnya, maka Anda akan melihat hasilnya. Kenapa Tuhan memberi perintah, kemudian dia memberi janji berkat? Sebab Tuhan mau kita menghidupi kehidupan yang baik. Allah itu baik, dan sebagai konsekuensi dari kebaikan Allah kita itu baik, maka hidup yang dia berikan kepada kita adalah hidup yang baik. Ketaatan bukan demi kepentingan Tuhan. Ketaatan adalah demi kepentingan kita. Tuhan tidak pernah diuntungkan dari ketaatan kita. Tidak pernah. Kitalah yang diuntungkan dari ketaatan kita. Kenapa dia suruh kita taat? Bukan supaya Tuhan tambah kaya. Tuhan sudah maha kaya. Kenapa dia suruh kita taat? Bukan supaya Tuhan tambah mulia. Tuhan sudah maha mulia. Sempurna dalam segala kemuliaan.
Tuhan tidak butuh apa-apa dari ketaatan kita. Tidak pernah. Tuhan tidak akan diuntungkan apapun juga dari ketaatan Anda dan saya. Ketaatan bukan untuk Tuhan, ketaatan untuk kita. Dia suruh kita taat supaya kita bisa menerima apa yang Dia inginkan untuk kita terima. Sebab hasil adalah produk dari sebuah tindakan. Hasil adalah produk dari sebuah tindakan. Hasil adalah produk dari sebuah tindakan. Untuk mendapat hasil yang baik, Anda perlu visi yang besar. Untuk mendapat hasil yang baik, Anda perlu kerjasama tim yang bagus. Untuk mendapatkan hasil yang baik, Anda perlu skill yang luar biasa. Untuk mendapatkan hasil yang baik, Anda butuh koneksi yang luas. Tetapi sekalipun hasil butuh visi yang besar, hasil butuh kerjasama tim yang baik, hasil butuh skill kemampuan yang hebat, hasil butuh koneksi yang luas, hasil membutuhkan itu semua, tetapi hasil bukanlah produk dari sebuah visi. Hasil bukanlah produk dari sebuah kerjasama tim. Hasil tetap bukanlah produk dari sebuah skill kemampuan. Hasil bukanlah produk dari sebuah jaringan, sebuah koneksi. Sebab tanpa tindakan, visi tetap visi. Tanpa tindakan, kerjasama tim tetap kerjasama tim. Tanpa tindakan, kemampuan tetap kemampuan. Tanpa tindakan, koneksi tetap koneksi. Hasil tetap adalah produk dari sebuah tindakan. Sebab tanpa tindakan, Anda tidak akan pernah melihat hasil. Ada banyak orang selalu berkata, oh kalau Tuhan tolong saya dulu, maka saya kemudian akan melayani Tuhan. Terbalik, lakukan dulu, maka Anda akan melihat pertolongan Tuhan pasti terjadi. Anda berkata, oh kalau Tuhan buat mujizat, maka saya akan setia pada Tuhan. Terbalik, setia pada Tuhan, maka Anda akan melihat bahwa mujizat itu masih ada dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab hasil selalu adalah produk dari sebuah tindakan. Hari ini mungkin ada sebagian besar orang berkata, Pak, jangan terlalu banyak bicara soal berkat, sebab hari ini pendeta yang bicara soal berkat banyak diserang jadi sasaran empuk. Saya pribadi percaya bahwa saya tidak menganut yang namanya teologi kemakmuran, teologi kesuksesan. Saya tidak setuju dengan apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang mengenai konsep tersebut. Tetapi saya tetap bukan seorang hamba Tuhan yang anti berkat. Sebab satu hal yang paling jelas, dalam Alkitab selalu ada janji berkat. Selalu ada janji berkat. Buat saya tetap akan memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan seimbang. Sebab persoalan terbesar bukan terletak pada berkat Tuhannya. Tetapi persoalan terbesar terletak pada pesan yang disampaikan mengenai berkat Tuhan. Sekali lagi, persoalan hari ini, yang salah hari ini, bukanlah persoalan berkat Tuhannya. Yang salah hari ini ada pada persoalan pesan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan mengenai berkat Tuhannya. Kenapa saya mengatakan bahwa problem utama pada penyampaian pesan mengenai berkat Tuhan? Sebab saya sudah melihat yang salah adalah kami pendeta terlalu banyak bicara tentang how to receive blessing, tetapi kami pendeta tidak pernah banyak bicara tentang how to respond the blessing. Sekali lagi, kita ini terlalu banyak bicara tentang bagaimana menerima berkat. 3 cara supaya doa kita dijawab. Bagaimana supaya saya punya iman besar yang memindahkan gunung. Bagaimana saya punya kuasa dalam perkataan. Bagaimana kalau saya punya iman yang besar. Bagaimana supaya saya bisa melihat mujizat. Bagaimana supaya saya bisa mendapat pertolongan Tuhan. Dan hal itu tidak pernah kurang dalam mimbar-mimbar, terutama yang harus diakui, gereja-gereja karismatik dan Pentakosta, sebab kami percaya hal itu. Tetapi persoalannya adalah kita terlalu banyak bicara soal bagaimana menerima berkat. Kita bicara terlalu banyak tentang how to receive
blessing, tapi kita tidak pernah bicara tentang how to respond blessing. Sehingga kita tahu bagaimana mendapat berkat, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana menyikapi berkat Tuhan yang kita terima. Oleh sebab itu Lukas memberi dua respon yang harus dimiliki, dua respon yang dimiliki oleh Simon Petrus ketika dia menerima berkat. Lihat ayat 7. Respon yang pertama, kita harus mengerti respon. Lihat ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu, perhatikan, mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Lukas kemudian memberitahu, ketika Petrus dan Andreas mendapat ikan yang begitu besar, ayat 6, jala mereka hampir koyak. Itu sebabnya Simon Petrus memberi isyarat kepada perahu yang kedua. Perahu yang kedua, Anda lihat ada dua perahu di ayat 2. Perahu yang kedua adalah punya Yohanes dan Yakobus. Dia memberi isyarat pada Yohanes dan Yakobus, dan Yohanes Yakobus datang membantu Petrus dan Andreas mengangkat berkat Tuhan yang besar, mengangkat ikan-ikan, dan Alkitab berkata, kedua perahu itu hampir tenggelam. Hampir tenggelam berarti tidak tenggelam. Waktu mereka mengangkat ikan-ikan yang begitu banyak, mereka hampir tenggelam. Sekarang saya tanya, seandainya Petrus tidak pernah memanggil Yohanes dan Yakobus untuk membantu mereka mengangkat ikan, maka apa akibatnya? Perahu Petrus pasti tenggelam. Ini yang harus kita catat baik-baik. Ketika Tuhan memberkati seseorang, Dia bukan hanya memberikan kepada orang itu bagian yang harus diterima oleh orang itu. Tetapi ketika Dia memberkati seseorang, maka Dia menitipkan berkat orang lain kepada orang itu, supaya dia membagikannya dengan orang lain. Sebab kalau Anda tidak mau membagikan, Anda tenggelam bukan karena salah berkatnya. Anda tenggelam sebab Anda menjadi serakah dan Anda tidak mau membagikannya dengan orang lain. Setiap kali Tuhan memberkati seseorang, Dia bukan hanya memberikan bagian orang itu, tetapi Dia memberikan bagian orang lain kepada orang itu. Supaya ketika dia diberkati, dia belajar memberkati orang lain. Kalau Anda menjadi serakah, maka Anda akan dihancurkan oleh berkat yang Anda tarik. Tapi Anda hancur bukan karena berkatnya, Anda hancur karena keserakahan. Itu sebabnya Alkitab berkata, ketika kita menerima sesuatu, seperti menerima roti untuk mereka makan. Tetapi kita bukan hanya menerima roti untuk dimakan, tetapi kita menerima benih untuk ditabur. Waktu Anda terima roti, makanlah roti, tetapi ketika Anda menerima benih, jangan ikut dimakan itu benih. Sebab kalau Anda ikut memakan benih, maka Anda sementara menghancurkan masa depan Anda. Persoalannya is not how to receive blessing. Tapi kita tidak pernah tahu how to respond the blessing. Respon yang kedua. Respon kedua, lihat ayat 8. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Respon kedua ketika kita menerima berkat Tuhan adalah kita harus tersungkur. Semakin banyak kita menerima kebaikan Tuhan, semakin banyak kita menerima mujizat, semakin banyak kita menerima pertolongan Tuhan, semakin banyak kita menerima berkat Tuhan, seharusnya kita semakin merendah dan bukan menjadi tinggi hati. Menerima berkat tanpa pernah memproses apa yang ada dalam hidup kita, Anda salah dalam menerima berkat itu sendiri.
Orang yang diberkati seharusnya membuat dia makin bersyukur. Orang yang diberkati seharusnya membuat dia makin rendah hati. Orang yang diberkati seharusnya membuat dia makin tahu menyembah. Petrus tersungkur, dan perhatikan apa yang Petrus katakan. Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa. Hari itu berarti Petrus sadar satu hal. Dia sadar satu hal. Dia bisa menerima hal yang besar bukan karena dia yang melakukannya. Betul, Tuhan Yesus menyuruh Petrus yang menebar jala. Betul, Petruslah yang menarik jala. Betul, Petruslah yang mengumpulkan ikan. Tetapi Petrus sudah pernah mencoba itu sebelumnya. Dan dia gagal dan 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 gagal. Satu kali Yesus suruh apa yang pernah dia lakukan, tiba-tiba dia berhasil. Tidak mungkin dia akan berkata, itu karena hebatnya saya. Oh, karena hoki. Oh, karena kebetulan. Pas dapat. Nggak mungkin. Anda sudah mencoba berkali-kali dan Anda gagal. Tiba-tiba Yesus menyuruh Anda satu kali dan berhasil. Itu bukan pasti karena saya. Itu semua pasti karena dia. Berkat membuat kita seharusnya makin rendah hati. Ketika berkat pertolongan mujizat Tuhan membuat kita arogan, maka Anda sementara menyalahgunakan berkat yang dia berikan. Yang ketiga terakhir Anda berkata pada saya, oh sekarang saya tahu. Tujuan dari mendengar firman adalah taat. Tetapi tujuan dari ketaatan supaya Tuhan bisa memberkati kita. Sampai di situ kah Pak? Saya jawab, bukan sampai di situ. Sebab ada setelah yang ketiga pada ayat 11. Ada tujuan yang paling akhir, the final purpose dari mendengar sebuah firman. The final purpose dari sebuah ketaatan. The final purpose mengapa Tuhan menolong, memberkati, melindungi, menjaga, membuat mujizat dalam hidup kita. Ayat 11 berkata, dan setelah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Artinya setelah semua berkat. Mereka pun, inilah akhirnya, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Apa final purpose, the final frontier dari sebuah pendengaran akan firman Allah? Yaitu kesediaan untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Syarat untuk mengikuti Yesus sederhana satu, meninggalkan segala sesuatu. Syarat dari mengikuti Yesus sederhana cuma satu, meninggalkan segala sesuatu. Dan perhatikan baik-baik, Petrus bukan meninggalkan segala sesuatu waktu dia sementara gagal. Petrus meninggalkan segala sesuatu justru waktu dia sementara berhasil. Petrus meninggalkan segala sesuatu bukan waktu dia tidak punya apa-apa. Petrus meninggalkan segala sesuatu justru waktu dia sementara punya segala-galanya. Petrus meninggalkan segala sesuatu bukan waktu dia di bawah. Petrus meninggalkan segala sesuatu justru waktu dia ada di atas. Ketika rekor pendapatan ikan hari itu terlampaui secara signifikan. Meninggalkan segala sesuatu waktu Anda gagal, gampang. Gampang. Orang bilang, aduh Pak Pendeta, kalau udah dengar Pak Pendeta dulu ngomong, jangan percaya manusia, benar ya Pak Pendeta, firman Tuhan gak pernah salah, benar gak pernah salah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Memang manusia gak bisa dipercaya, ular semua Pak Pendeta, ular, benar-benar ular. Haleluya. Anda ngomong begitu, sebab Anda baru ditipu orang toh. Waktu Anda sementara rugi dan habis segala sesuatu, makanya Anda berkata, oh betul firman Tuhan, mengandalkan manusia terkutuk, hanya diberkati mengandalkan Tuhan. Sebab Anda habis ditipu toh, Anda sementara gagal kan? Gampang meninggalkan segala sesuatu waktu Anda ada di bawah. Gampang meninggalkan segala sesuatu waktu Anda sementara susah. Gampang.
Ada orang berkata, iya sungguh Pak Pendeta, memang jangan berharap pada harta kekayaan, jangan berharap pada harta kekayaan. Harta kekayaan memang cuma sementara, betul kata pemazmur, kata Amsal, bahwa uang jangan dikejar, kalau uang dikejar maka dia akan muncul sayap, dia pergi melayang. Pak Pendeta, uang saya melayang, melayang betul, jangan mengharapkan uang dan emas, perak dan permata, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, haleluya, haleluya. Iya, Anda ngomong begitu sebab Anda sudah habis duitnya kan? Anda sementara kehilangan segala sesuatu, mudah meninggalkan segala sesuatu waktu Anda tidak punya apapun juga. Petrus tidak meninggalkan segala sesuatu waktu dia dibawa. Petrus meninggalkan segala sesuatu waktu dia kehilangan segala-galanya, bukan. Petrus meninggalkan segala sesuatu justru waktu dia sementara punya segala-galanya. Dengar baik-baik, inilah rahasia terbesar yang Anda dan saya harus pelajari dalam mengikuti Yesus. Apa itu? Anda boleh punya segala sesuatu tanpa terikat kepada segala sesuatu. Anda boleh punya segala sesuatu tanpa terikat kepada segala sesuatu. Sebab yang mengikat kita cuma satu dan hanya satu. Siapa? Yesus. Itulah yang Paulus katakan dalam Galatia 3 ayat 1 dan 2. Dia berkata, siapakah yang sudah mempesonakan engkau selain daripada Kristus yang secara terang-terangan kami sudah gambarkan di hadapanmu. Siapa yang sudah membuat engkau terpesona selain daripada Yesus? Siapa yang sudah membuat engkau terpesona selain daripada Kristus? Siapa yang sudah bersinar terlalu terang dan sangat terang, melebihi terangnya kemuliaan Kristus? Siapa yang sudah, apa yang sudah membuat Anda silau, lebih daripada Anda silau dengan kemuliaan Kristus? Apa? Hari itu dia boleh memberkati segala-galanya, tapi Petrus kemudian meninggalkan segala-galanya. Sebab dia tahu bahwa Yesus lebih berharga daripada emas, perak, permata. Sebab dia sudah melihat bagaimana Tuhan sanggup untuk menolong dia. Setelah yang terakhir, setelah yang paling akhir di antara yang terakhir adalah mengikuti Yesus. Jalan bersama-sama dengan Yesus. Mari kita satu dalam doa sebelum saya serahkan pada Cingin. Bapa kami dalam surga, biarlah Engkau menjadi permata termulia dalam hidup kami. Engkau yang membuat kami terpesona lebih daripada segala sesuatu. Lebih daripada persoalan, lebih daripada masalah, lebih daripada kekhawatiran, lebih daripada ketakutan. Tetapi juga lebih daripada harta benda, lebih daripada emas, perak, lebih daripada kesuksesan, lebih daripada reputasi dan prestasi, lebih daripada kekuasaan, lebih daripada pengagungan, puja dan puji manusia, tepuk tangan orang, lebih daripada semua itu. Engkau dan hanya Engkau yang mempersona hati kami. Yesus, sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Doni. Saya merasa Tuhan berkata-kata sama saya, loh Pak. Bukan berbicara berkata-kata. Betul ya kata Pak Doni ya. Kalau kita itu nggak punya apa-apa, ninggal ya gampang, memang nggak punya apa-apa. Tapi ketika Tuhan itu memberkati, ketika Tuhan itu memulihkan, apakah kita itu masih tetap hari-hari ini saya mengalami pemulihannya dari Tuhan, saya mengalami banyak berkat Tuhan. Tapi saya pribadi merasa justru hari-hari ini menjadi hari-hari di mana saya banyak diuji gitu ya. Apakah sudah puas gitu ya? Apakah sudah puas mengalami Tuhan dalam tahap ini gitu? Karena saya mengerti kalau kita mau go deeper, berarti tetap ada sesuatu yang harus kita mau lepaskan terus-menerus gitu ya. Dan ya hari ini saya sangat diberkati oleh apa yang Pak Tony bagikan, karena seperti Tuhan kayak ngomong sama saya sendiri gitu ya.
janji saya dulu gitu. Saya ingat Tuhan bahwa aku naik nanti tak lepas tuh aku ingat Tuhan. Aku masih ingat itu beberapa tahun yang lalu aku berdoa gitu. Dan hari ini saya diingatkan kembali gitu ya. Jangan puas dengan level berkat yang sekarang Tuhan berikan gitu. Dan aku percaya setiap level baru yang Tuhan berikan, itu bukan hanya di sisi kita untuk menikmati berkat ya, tapi ada ujian loh. Hati kita ini rela nggak melepaskan lagi untuk suatu kedalaman yang lebih dalam gitu ya. Dan apakah kita itu sungguh-sungguh hanya mau mengejar dia atau sudah puas dengan apa yang disanjung manusia, apa yang diukur oleh orang gitu ya. Dan hari ini saya sangat diberkati sih, membuat saya punya PR lagi untuk datang kepada Tuhan, apa yang perlu dilepaskan lagi Tuhan ini untuk benar-benar supaya bisa masuk ke satu kedalaman lagi ya. Dan saya percaya kita itu bukan grow to glory, but from glory to glory ya Pak ya. Dan itu caranya adalah dengan melepaskan apa yang Tuhan berikan. Saya percaya adalah berkat itu adalah pintu awal di mana kita itu bukan hanya ngomong Tuhan baik, tapi berkat itu pintu awal di mana Tuhan aku mau mengikut Engkau. Tetapi juga sekaligus apa yang Tuhan berikan, apakah kita rela melepaskan untuk suatu journey yang lebih dalam. Itu menjadi PR buat kita semua yang sungguh-sungguh rindu untuk mengejar Tuhan. Ya, saya percaya tidak pernah cukup satu kedalaman yang dapat kita kejar, yang kita dapat temukan di dalam pribadinya itu ya. Kalau kita mau terus mengosongkan diri, pasti ada kemuliaan, kekayaan kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan dapat nyatakan. Yaitu tetapi perjalanan iman itu butuh mengosongkan diri dari level ke level, sehingga kemuliaan yang kita lihat juga terus bertambah-tambah gitu ya. Dan itu tantangannya karena melepaskannya juga jadi semakin berat ya Pak ya. Kalau banyak yang harus dilepaskan itu juga semakin berat gitu ya kan. Tapi saya percaya kemuliaan yang kita terima tidak sebanding dengan apa yang kita lepaskan gitu ya. Hari ini saya seperti dapat sesuatu yang saya dapat perkataan Tuhan ya, bukan berbicara ya Pak, perkataan ya. Ya mungkin untuk teman-teman lainnya yang juga mau mendapatkan sesuatu atau mau bertanya, silakan langsung di-unmute. Mungkin Shelly? Ada yang mendapatkan sesuatu, mendapatkan rema dari apa yang dibagikan oleh Pak Doni? Neni? Wah, orang-orang ini malu kucing, Pak. Jelas, gamblang. Gitu tak, Nen? Terima kasih buat tidak bertanya. Saya bebas pulang cepat hari ini. Jangan, mumpung ada Pak Doni. Ayo ini loh, siapa David? Ayo Fit. Ya apa Fit? Kamu dapat sesuatu nggak? Ada yang perlu dilepaskan apa enggak? Nggak ada yang mau bertanya ya. Ci Esther paling mau tanya ya, Ci Esther ya. Nggak tanya juga, udah lengkap, jelas, luar biasa. Ya, yang penting memang tindakan kita ya. Memang nggak gampang, tindakan itu harus didasari juga dari hati ya. Lepasnya dari hati memang nggak gampang. Ya, butuh proses. Betul ya Pak Doni ya? Iya. Harus melangkah. Hasil hanya didapat dari sebuah tindakan. Tanpa tindakan nggak ada hasil. Setuju. Saya seperti punya PR berat Pak nanti Pak. Ya. Kegagalan terbesar orang, ada survei berkata, kegagalan terbesar orang bukan kesalahan dalam melangkah, tetapi kegagalan terbesar orang adalah
keengganan untuk memulai melangkah. Jadi ada banyak orang gagal bukan karena salah. Ada banyak orang gagal sebab tidak pernah melangkah. Itu survei pengembangan diri mengatakan bahwa memang lebih banyak orang gagal bukan karena salah dalam bertindak, tetapi orang gagal justru sebab dia tidak pernah mau bertindak. Di situ. Jadi menurut saya hasil tetap adalah produk dari sebuah tindakan. Dan buat saya untuk melangkah memang dibutuhkan yang namanya iman, dibutuhkan yang namanya trust, kepercayaan. Anda bisa bayangkan bahwa sebagai nelayan profesional, dia lebih tahu lebih banyak daripada Yesus yang anak tukang kayu. Yang kedua, dia sudah mencoba itu, bukan dia belum mencoba, dia sudah mencoba. Kita bisa bilang sama Tuhan, tapi saya kan sudah lakukan dulu. Saya sudah buat itu dulu. Tiba-tiba Yesus menyuruh dia melakukan hal yang sama. Yang ketiga, apa yang dilakukan Yesus itu melawan logika seorang nelayan. Anda kalau mau tangkap ikan, menjala ikan, Anda harus menjala di waktu malam. Sebab di waktu malam, air permukaan itu dingin. Ikan akan naik ke atas. Tapi waktu siang, air permukaan kena sinar matahari menjadi panas. Itu sebabnya ikan sembunyi di balik batu, di dasar laut, di dasar danau, di dasar sungai. Anda coba tangkap ikan pakai kail, masih mungkin dapat. Anda mencoba tangkap ikan dengan jala di waktu siang, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah mendapat. Sebab ikan sembunyi di bawah batu. Tapi apa yang melawan logika, justru itu ketika dilakukan dengan iman, justru hari itu mereka mendapat hasil. Hasilnya muncul karena mereka bertindak, iman yang bertindak. Nah, ini yang seringkali tidak mudah. Logika kita lah yang seringkali menghalangi kita untuk melangkah. Pengalaman-pengalaman kegagalan kita lah, trauma-trauma masa lalu kita lah yang menghalangi kita untuk melangkah. Jadi ada banyak penghalang kenapa kita tidak pernah memulai. Jadi itu sebabnya mereka berkata lebih banyak orang gagal bukan karena berbuat salah, lebih banyak orang gagal karena tidak pernah memulai, tidak pernah bertindak. Itu aja tambahan saya, setuju dengan Ci Esther, Tuhan berkati. Iya, jadi betul, contohnya gimana kalau orangnya enggak mau melangkah gitu. Jadi contohnya kayak kita belajar pertama kali berenang ya. Kan di dasar diajarin ini tangannya begini, terus lompat ke kolam begini. Terus tapi mau melangkah kan teori dan prakteknya beda. Kudu dijubrak gitu. Ya, makanya pengalaman si Esther ya, kita ada dalam satu keadaan justru karena merasa didorong dari belakang, ada yang dorong apa cepuk loh, saya ada di pelayanan itu karena merasa dijebak Tuhan seringkali kan, karena merasa dijebak Tuhan, karena didorong dari belakang Tuhan, kita nggak siap-siap dia dorong. istilah saya sebab kalau nggak begitu sering-sering kali kita nggak maju-maju soalnya. Kita perlu dijeblos orang ya Pak, perlu ada orang yang bergerak terlalu cepat, ada orang perlu ditendang bergerak. Ya. Pak Doni, ini ada pertanyaan. Ya. Bila dikaitkan dengan panggilan pelayanan, apakah berarti Petrus mengikut menjadi murid Yesus, ibaratnya masuk ke pelayanan karena inisiatif dari Petrus? Inisiatif selalu dari Yesus, harus dari Allah, dari Tuhan. Sebab kita mengenal yang namanya kasih karunia atau anugerah. Anugerah berarti langkah pertama tidak pernah berasal dari saya. Anugerah berarti langkah pertama selalu berasal dari Tuhan. Makanya ada kalimat dalam kekristenan, bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi dalam kekristenan Tuhanlah yang mencari manusia. Dalam kekristenan bukan manusia yang mendapatkan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang lebih dulu mendapatkan manusia. Itu yang dikatakan oleh Paulus, aku berlari-lari mengejar pada Tuhan, mencoba untuk menangkap dia sama seperti dia telah menangkap aku. Jadi menurut Paulus,
Tuhan yang lebih dulu menangkap dia, sekarang dia berkejar Allah, dia mengejar Tuhan supaya dia bisa menangkap Tuhan seperti Tuhan sudah lebih dulu menangkap dia. Jadi inisiatif pertama selalu dari Tuhan. Inisiatif dalam cerita ini Yesus yang lebih dulu mendekati Simon Petrus. Yesus yang lebih dulu berinisiatif untuk menolong Simon Petrus. Tetapi keputusan untuk ikut Yesus itu bukan dari Yesus. Keputusan untuk mengikut Yesus itu harus berasal dari Simon Petrus sendiri. Konsekuensi dari Allah yang adalah kasih adalah Allah itu rindu untuk membangun sebuah hubungan. Allah yang adalah kasih, maka Allah itu rindu untuk membangun sebuah hubungan. Tetapi konsekuensi dari kerinduan Allah untuk membangun hubungan adalah Allah tidak bisa memaksa seseorang untuk menerima cintanya. Tidak bisa. Kalau Tuhan ingin membangun hubungan dengan manusia, maka yang Tuhan bisa lakukan adalah dia mempersuasi, dia menunjukkan kepada manusia. Dia memohon supaya manusia mau menerima cintanya kepada dia. Cintanya dia kepada kita. Dia mengarahkan manusia supaya manusia mengenal cintanya kepada dia. Tetapi dia tetap tidak bisa memaksa manusia untuk menerima cintanya. Sebab kalau Allah memaksa manusia menerima cintanya, maka cinta bukan lagi cinta. Dan tanpa cinta tidak ada hubungan. Dalam sebuah hubungan, dalam sebuah cinta, tidak boleh ada pemaksaan. Dalam sebuah cinta, tidak boleh ada manipulasi. Dalam cinta tidak boleh ada intimidasi. Dalam cinta tidak boleh ada pemaksaan. Dalam cinta tidak boleh ada kekerasan. Itu sebabnya inisiatif untuk mendekat berasal dari Tuhan. Tetapi pilihan untuk mengikut Yesus tetap berasal dari Petrus sendiri. Tetap berasal dari Petrus sendiri. Jadi itu jawaban saya. Kalau ditanya inisiatifnya dari mana? Dari Yesus. Tetapi pilihan tetap dari Petrus sendiri. Ingat saya katakan dari awal, Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh Petrus meninggalkan perahunya. Tidak pernah. Dia hanya membawa Petrus pada kesadaran akan kasih kebaikan Allah. Dan respon Petrus adalah meninggalkan segala sesuatu, mengikuti Yesus. Jadi itu pilihan Petrus. Itu menurut saya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Semoga bisa diterima. Tuhan Yesus memberkati. Apa sudah jelas ya, Dian ya? Sudah sih, makasih Pastor. Apa ada pertanyaan lain? Hari ini pulang pagi. Haleluya. Pak Doni itu suka loh ditanyai, kalau nggak ditanyai itu rugi loh. Saya suka enggak ditanyai. Suka ditanyai ya Pak ya. Tapi saya kalau ditanyai, saya suka menjawab. Harus jawab. Harus. Ayo Sial, tanya Sial. Ilmu kan enggak, ya, makanya dia memberkati seseorang, dia bukan hanya memberikan apa yang menjadi bagian kita, tapi dia menitipkan bagian orang lain kepada kita. Makanya kalau tahu nggak dibagi-bagi jadi bodoh lama-lama. Ya Sial, mau tanya ya Sial. Belum ada pertanyaan. Terlalu lengkap sudah Pak. Iya, udah padat, lengkap, padat, jelas. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini kita akhiri lebih awal. Tapi Pak Doni, nanti saya mau telepon Pak Doni, kapan-kapan saya mau telepon, saya mau yang mau tanya-tanya secara pribadi nanti Pak. Seperti biasa. Terbuka lebar. Ya, mungkin Shelly bisa tutup dalam doa ya Shelly. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh menerima Tuhan, apa yang boleh disampaikan Pak Doni Tuhan untuk kami semua. Tuhan ajar kami untuk sungguh-sungguh Tuhan, boleh belajar Tuhan, mengerti firman-Mu, mentaati firman-Mu, dan tidak berhenti di situ Tuhan, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi berkat ketika kami sudah diberkati Tuhan. Dan biarlah kami boleh Tuhan, belajar dengan rela hati melepaskan apa yang harus kami lepaskan Tuhan untuk kemuliaan-Mu.
Berkati Tuhan Pak Doni dan keluarganya Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu, Kau tambah-tambahkan Tuhan marifat-Mu untuk dia boleh menjadi berkat dan saksi buat banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat persekutuan ini Tuhan. Kau berkati Cingin Tuhan untuk memimpin dan membimbing kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh belajar lebih lagi mengenal Engkau. Tuhan juga berkati tim multimedia Tuhan. Kau berkati Delwin, Kau berkati David Tuhan yang sudah memimpin pujian. Terima kasih Tuhan. Kau tambah-tambahkan talenta mereka, biar mereka melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Jika kami Tuhan juga berdoa buat teman-teman kami Tuhan, yang tidak hadir Tuhan, mendengarkan Zoom ini Tuhan, tapi mereka juga bisa mendengarkan melalui YouTube Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka. Kasih Tuhan tidak berkurang juga untuk mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Kami mau istirahat Tuhan, kiranya Engkau memberkati istirahat kami Tuhan, biar kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat Tuhan, dan kami boleh melakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.